Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat ada hal yang agak ironis. Kemarin malam saya mendapat telepon dari seseorang yang tidak saya kenal. Dalam telepon itu dia mengatakan, saya amat prihatin dengan gempa bumi yang terjadi di Iran. Saya kira gempa bumi itu terjadi sebagai azab dari Allah kepada orang-orang Iran yang musyrik, karena mereka terlalu mendewa-dewakan Imam Khomeini. Hampir saya banting telepon itu, tapi telepon itu telepon Pak Ibrahim, tidak mungkin saya banting. Yang terbayang oleh saya begini nih, sebelumnya saya baca dalam surat kabar Kompas, begitu berita gempa bumi itu tersebar, Jepang segera mengirimkan bala bantuan. Mengirimkan bantuan, kalau dirupiahkan lebih dari 2 miliar rupiah berupa peralatan dan macam-macam. Lebih dari 2.000 juta rupiah. Segera waktu itu juga Jepang mengirimkan bantuan itu ke Iran. Padahal Jepang adalah sebuah negara bukan Islam. Kemudian Perancis juga masyarakat bersama Eropa dari Brussels mengirimkan bantuan segera sejumlah 1,2 juta dolar yang kalau dirupiahkan kira-kira sekitar 3 miliar rupiah. Parlemen Jerman Barat dimulai dengan ucapan Perdana Menteri yang mengatakan, marilah kita tundukkan kepala sebagai perasaan duka cita kita kepada orang-orang Iran. Dan pemerintah Jerman Barat akan berusaha sedapat mungkin untuk mengirimkan bantuan kepada mereka. Itu yang saya baca di dalam surat kabar Kompas. Bagaimana orang-orang yang kita sebut kafir itu segera mengulurkan bantuannya buat orang-orang Islam yang mendapat musibah. Sementara itu ada orang Islam yang mengatakan itu azab dari Allah sih, karena mereka itu musyrik, boro-boro mengucapkan bela sungkawa, boro-boro ikut menyumbang miliaran, malah mengutuk orang-orang yang mendapat musibah itu dan mengatakannya mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sendiri sampai sekarang belum mendengar berita ucapan bela sungkawa dari rakyat Indonesia kepada mereka. Saya seringkali berpikir, mengapa orang-orang yang kita sebut orang kafir itu sering memiliki akhlak yang lebih utama dari kita yang menyebut diri sebagai orang Islam? Mungkin sebabnya sederhana saja, karena selama ini orang Islam itu menilai orang lain itu bukan dari amalnya. Kita sering menilai orang lain itu dari pendapatnya. Kita sebut itu akidah, padahal itu sebetulnya pendapat. Jadi kalau pendapatnya beda dengan kita, putus hubungan silaturahmi kita dengan mereka. Kalau pandangannya berbeda dengan kita, kalau mazhabnya lain, tidak ada lagi ikatan ukhuwah di antara kita. Karena kita menilai orang lain bukan dari amal, tetapi dari pendapat. Dari pemikirannya kita menilai orang lain. Karena Al-Quran mengatakan, walikullin darajatu mimma amilu. Setiap orang diukur derajatnya sesuai dengan amalnya. Itu sebetulnya mazhab Islam. Mazhab yang mengukur orang itu baik buruknya tidak dari pemikirannya, tetapi dari akhlaknya, dari amal salihnya. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus sebagai Rasul ini, kata Rasulullah, tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Tapi sekarang ini kita menilai orang dari mazhab, dari pendapat, dari pemikiran, bukan dari akhlak. Itu sebabnya kita ketinggalan dalam amal salih oleh, saya sekarang harus menyebut saudara-saudara kita yang kafir. Sementara kita sendiri malah bergembira ria melihat penderitaan orang sesama kaum muslimin itu dan malah mengatakan, puas, eta mah kulantaran musyrik, azab itu mah dari Allah buat mereka. Itu saya pernah baca dalam sebuah buku tentang ciri-ciri Vernuntrubung dalam bahasa Jermannya, pengeruhan otak.
Salah satu ciri orang yang otaknya sudah keruh ialah bukan pembunuh yang bersalah itu, tetapi yang dibunuh itu yang bersalah. Kita seringkali mengatakan bahwa kalau ada satu kampung dilanda banjir, itu azab dari Allah. Kalau ada satu tempat yang sangat mustadafin ditimpa longsor, itu kita sebut dapat azab Allah. Apa itu artinya? Artinya itu orang-orang yang korupsi, orang-orang yang datang di night club, yang tinggal di tempat-tempat yang tidak rawan bencana alam, seperti gempa bumi hampir tidak pernah terjadi di Jalan Kendal di Jakarta. Juga banjir dan longsor. Padahal Jalan Kendal itu satu daerah yang dipenuhi oleh tempat-tempat maksiat. Itu tidak pernah. Di mana gempa bumi terjadi? Di mana gunung meletus? Umumnya di tempat orang-orang kecil, di kalangan mustadafin. Sepanjang sejarah itu raja-raja, para penguasa dan orang-orang kaya selalu tinggal di tempat yang lebih nyaman dari orang-orang miskin. Apa kita akan mengatakan bahwa orang-orang kaya itu, orang-orang pejabat, para penguasa itu disayangi Allah, sementara orang-orang miskin yang tinggal di daerah banjir dan selalu kedatangan banjir setiap tahun itu mendapat azab Allah? Mungkin itu yang dalam Al-Quran disebut orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka sering menimpakan kesalahan itu kepada korban, bukan kepada yang mengorbankan. Kepada yang menderita, bukan kepada yang menyebabkan orang menderita. Kepada yang dibunuh, bukan kepada pembunuh. Nah, karena itu kita sebetulnya tidak sanggup mengirimkan bantuan ke sana. Boro-boro memberikan bantuan ke sana. Kita mungkin malah mengemis-ngemis minta bantuan ke sana. Paling tidak kita tidak mengutuk mereka. Dan yang kedua, paling tidak kita antarkan doa buat mereka dengan ikhlas. Mudah-mudahan saya jadi mengulangi ucapan Ali Khamenei ketika dia mengatakan bahwa musibat ini adalah ujian Allah dan kami minta Anda semua menerimanya dengan sabar dan dengan kerjasama. Itu katanya, dengan usaha-usaha kerjasama. Jadi dalam doa ini pun kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan mereka diberi kesabaran, diberikan kemampuan bekerja sama, dan Allah mengganti dengan yang lebih baik sesudah ini. Ahad yang lalu kita berbicara tentang menangisi mayat, tentang al-hidad. Masih ingat al-hidad adalah berkabung, yang dalam Sahih Bukhari dianjurkan berkabung 3 hari untuk orang yang bukan suami atau bukan istri, dan dianjurkan berkabung buat seorang wanita, diperintahkan oleh Rasulullah untuk berkabung buat seorang wanita yang ditinggalkan suaminya selama 3 bulan, 4 bulan, 10 hari. Tetapi buat orang yang bukan istrinya atau suaminya, Nabi memerintahkan kita untuk berkabung selama 3 hari kalau ada orang dapat musibah. Dan katanya saya dengar di Iran diputuskan hari berkabung selama 3 hari. Itu dasarnya Sahih Bukhari, itu bukan Al-Kafi atau malah yahdurul faqih. Itu dalam Sahih Bukhari. Dan orang menyebut belakangan berkabung itu musyrik juga katanya. Hari ini kita akan membicarakan perbandingan mazhab tentang masalah kurban. Kata kurban sebetulnya bukan istilah fikih. Kurban artinya mendekatkan diri. Ini berasal dari Al-Quran ketika Allah bercerita tentang putra-putra Nabi Adam yang berkurban, yaitu Qabil dan Habil. Itu diceritakan iz qarraba qurbanan fatuqabbala ahadu minhuma, dan ketika kedua anak Adam itu berkurban, mendekatkan diri kepada Allah, lalu diterima kurban yang satu dan tidak diterima kurban yang lain. Jadi kata kurban itu berasal dari ayat Al-Quran.
Kurban, qaf, ra, ba, itu satu asal kata dengan qarib, artinya dekat. Taqarrub, mendekatkan diri. Dalam istilah fikih, qurb ialah amal-amal ibadah seperti sholat, zakat, saum yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut al-qurb. Di dalam istilah fikih, kurban itu disebut udhiyah. Berasal dari kata duha. Duha kan artinya waktu matahari sudah sepenggalan. Hari raya kurban itu disebut hari raya Adha, Idul Adha. Dan kurban yang disembelih itu disebut udhiyah. Udhiyah didefinisikan oleh para ahli fikih untuk menunjukkan apa saja yang disembelih berupa binatang ternak dalam rangka kurban, dalam rangka takarrub, mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari nahar. Nahar artinya menyembelih pada hari-hari sembelihan yang diperdebatkan oleh ahli fikih. Tapi untuk sementara yaitu pada hari-hari tasyrik, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu hari-hari nahar. Kata nahar ini berasal dari Al-Quran juga. Ayat Al-Quran tentang perintah berkurban biasanya disebutkan oleh para ulama surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu Muhammad nikmat yang banyak. Al-Kautsar. Salatlah kamu kepada Allah wanhar. Nah, kata nahar, wanhar, dan lakukanlah nahar. Kebetulan artinya ada dua wanhar itu, dan ini jadi perdebatan di kalangan para ahli tafsir. Wanhar yang berarti menyembelih, fasholli lirabbika wanhar, maka solatlah kamu dan sembelihlah hewan kurban kamu. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya musuh-musuhmu akan binasa. Nahar, solat dan nahar itu menyembelih kurban dalam rangka membinasakan musuh-musuh Islam. Tetapi ada arti lain dari kata nahar, yaitu mengangkat tangan seluruh bahu, seluruh leher. Itu disebut wanhar juga, nahara yanharu. Sehingga orang, ada ahli tafsir yang mengatakan bahwa wanhar itu artinya mengangkat tangan pada takbiratul ihram. Fasholli lirabbika wanhar, hendaknya kamu salat kepada Tuhanmu dan angkatlah tanganmu. Itu arti nahar yang lain. Tentang ayat ini ada beberapa asbabun nuzul. Kurban ini diperintahkan kepada Rasulullah di Madinah. Sedangkan para ahli tafsir sepakat bahwa surat Al-Kautsar turun di Mekah. Dan itu salah satu alasan mengapa sebagian orang tidak menunjuk Al-Kautsar ini sebagai dalil tentang diperintahkannya berkurban, menyembelih hewan kurban. Karena ayat ini, surat ini turun di Mekah, padahal perintah kurban itu di Madinah. Kalau saya tidak salah pada tahun ketiga Hijrah. Nah, ada asbabun nuzul tentang itu. Itu setelah Rasulullah ditinggalkan mati oleh beberapa orang putranya. Sudah kita ketahui, Abdullah putra Rasulullah yang laki-laki meninggal pada waktu kecil. Qasim yang kemudian memberikan gelar kepada Rasulullah sebagai Abul Qasim juga meninggal pada waktu masih kecil. Jadi seluruh keturunan Rasulullah yang laki-laki itu meninggal pada waktu masih kecil. Satu hari Rasulullah lewat di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Di situ ada Amr bin As yang masih kafir. Dan ayahnya Al-As bin Wa'il. Melihat Rasulullah datang, lalu mereka mengejek Rasulullah dengan mengatakan, lihat, sudah datang si Abtar. Abtar artinya orang yang putus keturunannya, orang yang binasa. Lihat, sudah datang si Abtar. Waktu itulah turun ayat, Inna syani'aka huwal abtar.
Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya musuhmu lah yang abtar, yang binasa. Dalam satu riwayat yang mengatakan Rasulullah si abtar itu adalah Amr ibnul As. Dalam riwayat yang lain yang mengatakan itu bapaknya Al-As bin Wa'il. Dalam riwayat yang lain yang mengatakan itu dua-duanya, yaitu Amr bin Al-As dan ayahnya. Saya cenderung menerima kedua riwayat itu ya. Anda bisa baca riwayat itu di dalam. Kenapa saya sebutkan riwayat itu? Karena ini nanti ada hadis yang ada hubungannya dengan Al-As bin Wa'il. Nanti Amr bin As itu masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi yang tidak boleh kita cela. Dan ada beberapa banyak hadis diriwayatkan dari Amr bin As. Putranya Abdullah bin Amr bin Al-As bin Al-Wa'il adalah orang yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah malah pernah mengatakan, aku ini memang betul paling banyak meriwayatkan hadis. Aku hanya dikalahkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Karena ia menuliskannya, aku tidak, kata Abu Hurairah. Walaupun para ahli sejarah tahu bahwa hadis Abu Hurairah lebih banyak dari hadis Abdullah bin Amr. Wallahu alam. Kita lanjutkan. Itu Dr. Abu Zahra yang menulis buku Al-I'jazul Adadi fil Quranil Karim menyebutkan salah satu di antara i'jaz Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran ialah ayat ini, bahwa musuh-musuh Rasulullah itulah yang akan putus keturunannya. Sementara Rasulullah tidak, keturunan Rasulullah akan berkembang biak banyak dan masih akan dikenal sebagai keturunan Rasulullah. Berdasarkan karena ayat wa rafa'na laka dzikrak, aku angkat sebutanmu. Ada orang yang menyebut bahwa yang dimaksud dengan mengangkat sebutan itu ialah karena nama Rasulullah dibaca dengan keras di seluruh dunia ketika orang beradzan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan hanya nama Rasulullah sesudah nama Allah yang dikeraskan bacaannya di seluruh dunia Islam pada setiap saat. Kemudian Dr. Abu Zahra mengatakan gini, sekarang katanya, saya bisa menyebutkan kepada Anda di seluruh dunia jutaan orang yang silsilahnya bersambung kepada Rasulullah, yang keturunannya bersambung kepada Rasulullah, yang menyebut dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Sekarang saya tanya, kata Dr. Abu Zahra, tunjukkan kepadaku sekarang ini seorang saja keturunan Amr bin As atau keturunan Al-As bin Wa'il. Tidak ada keturunan Al-As bin Wa'il sampai sekarang. Itulah katanya yang menunjukkan kebenaran Al-Quran, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya musuh kamu akan binasa. Tentang kurban ini, tentang udhiyah, semua mazhab kecuali Hanafi menetapkan bahwa menyembelih hewan kurban setiap tahun hukumnya sunnah muakkadah. Mazhab Hanafi menetapkan wajib buat orang yang tidak bepergian. Buat orang yang mukim, tidak sedang bepergian, wajib baginya menyembelih hewan kurban dalam mazhab Hanafi. Asal dia tinggal di tempat, itu disebutnya iqamah, dan dia memiliki kemampuan untuk membeli, itu disebut qudrah. Jadi kalau ada dua syarat, qudrah dan iqamah, menurut mazhab Hanafi wajib dia menyembelih hewan kurban. Tapi kita harus menjelaskan apa yang dimaksud wajib dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi ada wajib, ada fardu. Fardu ialah perbuatan yang diberikan pahala apabila melakukannya dan disiksa apabila tidak melakukannya. Itu disebut fardu, yang kalau dalam istilah kita disebut wajib. Sedangkan wajib menurut mazhab Hanafi ialah sesuatu yang kalau ditinggalkan tidak disiksa. Kalau dilakukan sudah jelas mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat siksa. Tetapi kalau orang meninggalkan kewajiban,
dia tidak akan mendapat syafaat Rasulullah pada hari kiamat nanti. Itu menurut mazhab Hanafi. Orang yang tidak akan mendapat syafaat Rasulullah pada hari kiamat adalah orang yang tidak melakukan hal yang wajib. Dan masih menurut mazhab Hanafi, nanti Anda dapat memahami apa yang dimaksud wajib. Menurut mazhab Hanafi, katanya hampir tidak mungkin kita ini semua bisa masuk surga dengan amal-amal kita. Karena amal-amal kita ini terlalu sedikit dibandingkan. Kalau katanya amal kita diukur saja dengan nikmat Allah, itu masih lebih banyak nikmat Allah ketimbang amal kita. Anggaplah amal kita ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Itu pun belum cukup memenuhi syukur kita. Karena itu katanya orang yang beramal siapapun memerlukan syafaat Rasulullah. Artinya, sebetulnya kalau dilacak lebih lanjut, cuma tidak disebutkan oleh mereka. Artinya orang yang tidak mendapat syafaat Rasulullah itu celaka juga, walaupun beramal. Artinya disiksa juga dengan meninggalkan perbuatan itu. Itu wajib menurut mazhab Hanafi. Nah, dalil-dalil yang menetapkan wajib dan sunat nanti akan saya jelaskan pada akhir pengajian ini. Kemudian syarat-syarat sunniyahnya, maksudnya syarat-syarat disunahkannya. Pertama, qudrah, mampu, yang berbeda-beda ukurannya dalam berbagai mazhab. Menurut mazhab Hanafi, yang disebut qudrah itu memiliki harta seharga 200 dirham sebagai kelebihan dari sandang, pangan, dan papan yang merupakan kebutuhan pokoknya. Di samping itu, Hanafi mensyaratkan iqamah, tidak bepergian. Menurut Syafi'i, memiliki kekayaan seharga hewan kurban di atas kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya pada hari Id dan hari Tasyrik. Jadi kalau kita punya kekayaan, lalu kita punya beras untuk makan keluarga, kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan masih ada kelebihan untuk membeli hewan, itu sudah mencukupi syarat qudrah. Menurut mazhab Hambali, yang dimaksud qudrah ialah mempunyai kemungkinan membeli hewan kurban walaupun dengan berutang, dan ia memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya nanti. Jadi boleh berkurban dengan berutang. Menurut mazhab Maliki, disunatkan bagi mereka yang bila memberi hewan kurban tidak menderita kesukaran dalam memenuhi kebutuhan pokoknya pada tahun itu. Ada kalau dia keluarkan uang yang untuk hewan kurban, dia tidak menyebabkan sengsara pada tahun itu. Syarat yang kedua, syarat sunniyahnya ialah syarat disunahkannya, huriyah, merdeka. Sekarang sudah tidak ada budak belian, jadi semua syaratnya sebenarnya tidak berlaku. Maliki mensyaratkan satu syarat lagi, tidak dalam keadaan haji. Menurut mazhab Maliki, orang yang haji tidak harus kurban, karena mereka sudah melakukan apa yang disebut al-hadyu. Dalam Al-Quran sebenarnya al-hadyu, kita sering menyebut itu sebagai dam. Dam itu sebenarnya istilah fikih. Dalam Al-Quran disebut al-hadyu. Dan kalau menurut Al-Quran, itu juga menurut penelitian Pak Mas Kana, dan saya kira saya setuju, dalam Al-Quran semua jemaah haji harus menyembelih hewan kurban. Ada al-hadyu. Kalau sekarang tidak. Itu kalau hajinya haji tamattu, dia menyembelih hewan. Kalau dia hajinya ifrad, dia tidak menyembelih hewan. Sampai banyak orang yang berusaha untuk melakukan ifrad supaya tidak menyembelih, dan ada kelebihan bekal untuk membeli karpet. Mudah-mudahan tidak dianggap menyindir, tidak. Ada juga orang yang ifrad betul-betul karena niat ikhlas dan karena tidak tahu. Syarat-syarat sahnya tidak bercacat dengan keterangan yang bermacam-macam dalam berbagai mazhab. Anda bisa baca di sini dalam Al-Fiqh al-Madhahibil Arba'ah. Macam-macam cacat itu, yang misalnya al-amya, yang buta, itu tidak boleh. Jadi kalau binatangnya buta, ada perdebatan bagaimana dengan al-ara, dengan binatang yang pecak itu ya, yang sebelah matanya. Apakah itu sah atau tidak? Sebagian mengatakan itu sah, sebagian mengatakan tidak. Kemudian pincang. Jadi kalau pincang tidak boleh, itu katanya
jadikan hewan kurban. Kata sebagian mazhab, kata sebagian lagi boleh, asal pincangnya hanya 1 bahkan. Kalau pincangnya 4, sebetulnya kalau pincangnya 4 tidak pincang lagi. Saya tidak akan menguraikan itu, tapi pokoknya yang tidak bercacat. Dan memang menurut saya yang paling afdal, serahkanlah kepada Tuhan yang paling bagus. Dalam hadis Nabi membawa kibas, domba itu yang al-amlahain, kata 2 hewan yang putih bersih bulunya itu. Nah, sehingga sebagian menganggap bercacat kalau hewan yang disembelih itu bulunya hitam. Karena Nabi menyembelihnya yang putih. Tapi saya kira itu menunjukkan bagus saja bahwa hewan yang disembelih itu harus yang paling baik, yang tidak bercacat. Kemudian pada waktu yang ditentukan, waktu ini juga berlainan, dan saya kira mungkin saya tidak sempat menjelaskan di sini. Tapi secara singkat begini saja, ada yang menetapkan waktu sahnya itu hanya pada hari raya kurban, jadi pada tanggal 10. Sebagian lagi berpendapat boleh juga pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Ada yang mengatakan tidak boleh sebelum selesai salat. Kalau disembelih sebelum selesai salat tidak sah. Jadi harus sesudah selesai salat. Sebagian menetapkan tidak boleh sebelum salat buat penduduk kota. Tetapi kalau buat penduduk kampung, katanya al-Qurawi disebutnya, artinya orang yang jauh. Kalau di negara-negara Arab bisa ada kampung-kampung yang tersebar di padang-padang pasir. Itu tidak tahu kapan itu selesainya salat Id itu. Sehingga kata mereka, boleh kalau untuk penduduk kampung menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Id. Mungkin yang paling aman buat kita ihtiyat, kita menyembelih pada hari kurbannya saja, pada tanggal 10. Itu disepakati oleh semua mazhab, boleh, bahkan harus di situ. Yang tidak disepakati ialah pada hari-hari tasyrik, dan lakukanlah penyembelihan itu sesudah salat. Itu yang paling aman. Nah, sekarang saya ingin menyebutkan dalil-dalil yang menetapkan wajibnya melakukan udhiyah. Yang berpendapat seperti ini adalah Rabi'ah, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Al-Laits, dan sebagian pengikut Malik. Abu Hanifah mewajibkan pada orang yang memiliki qudrah dan iqamah. Ayat Al-Qur'annya ialah surat Al-Kautsar tadi. Fasalli li rabbika wanhar. Hendaknya kamu salat kepada Tuhanmu dan hendaknya kamu berkurban. Menurut kaidah usul fikih, semua perintah dalam Al-Quran itu wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Pokok dalam perintah itu wajib jatuhnya, kecuali ada keterangan lain yang meringankannya. Misalnya, kalau disebutkan wa minal laili fatahajjad, dan pada sebagian malam hendaknya kamu tahajud. Itu kalau di situ saja perintah itu jatuhnya wajib. Tapi kemudian ada keterangan tambahan nafilatal laka, sebagai ibadah sunat bagimu. Nah, itu sudah jelas. Jadi perintahnya ini jatuhnya sunat, sebagai tambahan ibadah bagi kamu. Nah, kata mereka, karena fasholli li rabbika wanhar ini tidak ada keterangan yang meringankannya, jatuhnya wajib. Kemudian ada hadis Ahmad dan Ibnu Majah. Saya akan bacakan di sini. Hadis Ahmad Ibnu Majah diterima dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrubanna musallana. Dalam hadis lain, fala yahdur musallana. Barang siapa yang mendapat keleluasaan, ada rizki pada hari raya kurban itu, kemudian dia tidak menyembelih hewan kurban, kata Rasulullah, jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Nah, menurut mereka, menurut orang yang berpendapat wajib ini, kalau Nabi sampai mengatakan jangan dekat-dekat tempat salatku, itu tentu perintah itu perintah wajib. Sebab kalau perintah sunat, Nabi tidak sampai mengancam begitu. Kan sunat itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi ini apa-apa kalau ditinggalkan, sampai Nabi mengatakan jangan dekat-dekat dengan tempat salatku. Itu dalil yang kedua tentang wajibnya
melakukan udhiyah. Hadis ini disahihkan Al-Hakim. Menurut Ibnu Hajar, rijalnya thiqat, jadi seluruh perawi hadisnya dapat dipercaya. Tetapi diikhtilafi kemarfu'annya. Hadis yang marfu itu maksudnya hadis itu sampai kepada Rasulullah, sanadnya itu bersambung. Kalau berhenti di satu tempat tidak sampai kepada Rasulullah, itu disebut hadis mauquf. Dan hadis ini memang hadis yang mauquf. Yang ketiga, hadis Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Nabi mengatakan, bagi setiap keluarga harus melakukan udhiyah dan atirah setiap tahun. Ala ahli kulli baitin udhiyatun wa atiratun. Bagi setiap keluarga wajib menyembelih udhiyah dan melakukan atirah. Atirah adalah kebiasaan orang dulu di zaman jahiliyah untuk menyembelih hewan pada bulan Rajab. Jadi semacam kurban juga pada bulan Rajab. Kurbannya itu disebut atirah. Dan Nabi memerintahkan begitu. Nah, menurut sebagian ulama hadis, hadis ini dimansuh. Dimansuh itu artinya dihapus. Karena setelah itu Rasulullah melarang atirah. Itu kambing yang disembelih pada bulan Rajab. Itu dalil-dalil yang menetapkan wajib. Dalil-dalil yang menetapkan sunnah. Yang berpendapat seperti ini adalah jumhur ulama ahli sunnah dan al-itrah. Al-itrah adalah keluarga Rasulullah. Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar, kalau menyebut mazhab keluarga Rasulullah, dia menyebut al-itrah. Itrah artinya keluarga, berdasarkan hadis, taraktu fikum amrain main tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa itrati ahli baiti. Aku tinggalkan kepada kamu dua hal yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya kalau berpegang kepadanya, yaitu Al-Quran dan itrahku, keluargaku. Tapi menarik bahwa Asy-Syaukani tidak pernah mengikuti al-itrah. Dia sering menyebutkan wa zahabal itrah. Al-itrah berpendapat begini, tapi dia sendiri mengikuti pendapat yang lain. Kecuali kalau al-itrah itu sesuai dengan Ahlus Sunnah, maka Asy-Syaukani mengikuti Ahlus Sunnah. Itu dalam hal kurban misalnya, dia mengikuti Ahlus Sunnah dan al-itrah. Dasar-dasarnya, pertama hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Saya ingin bacakan hadis itu. Ini sebagian saja yang pendek. Hadisnya banyak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada yudahi istaraka basyain azimain saminain aqranain amlahain. Fadabaha ahaduhuma an ummatihi liman syahida bitauhid wa syahida lahu al-balagh wa dabaha al-akhar an Muhammad wa ali Muhammad. Kira-kira maknanya beginilah dengan berbagai macam lafaz. Pada waktu Idul Adha, Rasulullah membeli dua hewan kurban, dua domba kibas. Kemudian setelah Rasulullah selesai salat, setelah khutbah, Rasulullah mengambil hewan kurban itu satu sambil berdiri, beliau menyembelih. Dalam satu riwayat mengucapkan, Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian Rasulullah berkata, Allahumma taqabbal minni, dalam satu riwayat, wa mimma lam yudahhi min ummati. Ya Allah, terimalah kurban ini dariku dan dari umatku yang tidak bisa kurban tahun ini. Itu satu. Kemudian setelah itu Rasulullah mengambil satu lagi, disembelih lagi, dan beliau mengatakan, Hada anni wa ahli baiti. Ya Allah, ini dari aku dan dari keluargaku. Jadi ada dua yang disembelih Rasulullah. Satu untuk umatnya yang tidak bisa kurban, dan satu lagi untuk Rasulullah dan keluarganya. Nah, hadis ini dijadikan dasar untuk menunjukkan bahwa ibadah ini sunat, karena di situ disebutkan dan bagi umatku yang tidak berkurban. Artinya ada yang dibolehkan tidak berkurban, itu alasan mereka.
Kalau dalam riwayat ini, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ini bunyinya, Rasulullah menyembelih hewan yang pertama dan berkata, "Ya Allah, ini dari umatku seluruhnya, dan siapa saja yang bersaksi dengan keesanmu dan bersaksi dengan kerasulanku." Kemudian ia mengambil domba yang lainnya dan menyembelihnya sendiri. Ia berkata, "Ya Allah, inilah dari Muhammad dan keluarga Muhammad." Kemudian ia memberi makan kepada orang miskin seluruhnya, dan ia dan keluarganya makan sebagian daripadanya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Hadis yang ketiga yang dijadikan dasar bahwa ibadah ini sunnah adalah hadis riwayat Ahmad yang dengan redaksi yang berbeda sedikit diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ibn Adi, Al-Hakim, Ad-Daruqutni. Hadis itu menunjukkan bahwa berkurban itu hanya wajib untuk Rasulullah, itu disebutnya ikhtisas. Sedangkan untuk umatnya berkurban itu sunat hukumnya, berdasarkan beberapa hadis. Salah satu diantaranya berbunyi begini: "Kutiba alayyan nahru walam yuktab alaikum." Diwajibkan bagiku kurban, tetapi tidak diwajibkan atas kamu. "Wa umirtu bi salatid duha." Dan aku diperintahkan untuk melakukan sholat duha. "Walam tu'maru biha." Tapi kalian tidak diperintahkan untuk melakukannya. Hadisnya hampir seperti itu semua. Ada lagi yang berbunyi, "Salatun hunna alayya faridah wa hunna lakum tatawwu'." Ada 3 hal yang bagiku wajib, tapi bagi kalian itu tatawwu'. Bagi kalian itu sunat, yaitu witir, 2 rakaat fajar dan 2 rakaat duha, kata Rasulullah. Nah, berdasarkan hadis-hadis ini, maka menyembelih hewan kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Di samping itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali Bukhari yang berbunyi begini: "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudahi," dan seterusnya. Apabila kamu melihat hilal bulan sabit pada bulan Zulhijjah dan kamu bermaksud arada, bermaksud untuk menyembelih hewan kurban. Jadi kalau disebut bermaksud mau, itu artinya itu sunat, kata mereka. Jadi tidak jatuh hukumnya wajib. Nah, kemudian ini yang terakhir, ya ada beberapa catatan. "Hadza anni wa ahli baiti," kata Rasulullah. Kemudian yang satu lagi kan, "Ya Allah, inilah kurban dariku dan dari seluruh umatku yang tidak kurban." Berapa ribu itu? Puluhan ribu. Artinya boleh beberapa orang bersyarikat dalam berkurban. Bagi orang yang mampu memang paling afdol kalau 1 ekor sapi buat 7 orang, 1 ekor kambing atau domba buat 1 orang. Tapi kalau beberapa orang tidak mampu seperti itu, boleh melakukannya bersama-sama. Supaya jangan-jangan hadis itu jangan dekat-dekat tempat salatku itu benar. Jadi kita kalau tidak ikut berkurban tahun ini sebenarnya tidak boleh dekat-dekat dengan tempat salat. Dan Rasulullah tidak menyebutkan musallaya, tempat salatku, tapi musallana, tempat salat kami. Maksudnya apa? Tempat salat seluruh kaum muslimin. Jadi orang yang tidak mau berkurban pada tahun ini, betapapun sedikitnya, tidak mau berkurban sama sekali, jangan dekat kepada tempat salat kaum muslimin. Jangan-jangan hadis itu sahih. Dan supaya tidak masuk ancaman itu, berkurbanlah, paling tidak iuran bersama-sama. Boleh ada keterangan tentang itu. Malahan ini semula duga ini dari Nailul Autor, tapi sebetulnya kalau saya tidak salah itu dari Subulus Salam. Itu diceritakan bahwa para sahabat berusaha di hari raya Nahar itu untuk berkurban semampu mereka. Katanya Ibnu Abbas kalau sampai hari raya Idul Adha itu memanggil maulanya, budaknya, disuruhnya ke pasar, beli daging, kata Ibnu Abbas, dan tolong bagikan kepada fakir miskin, katakan ini kurban Ibnu Abbas. Kurbannya beli dari pasar, dibagikan. Bilal katanya kurban dengan menyembelih ayam dan dibagikan. Ini kurban Bilal. Anda bisa baca itu dalam Subulus Salam. Itu berarti berkurbanlah semampu Anda. Tapi tampaknya harus daging. Boleh
menyembelih hewan kurban untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, sebagai kebajikan kita buat mereka, sebagai birrul walidain. Nah, karena ini sangat sensitif ya, saya mau bacakan hadis-hadis tentang itu. Dalam Nailul Autar ada bab yang berjudul Bab Wusulis Sawabil Qurbil Muhdati Ilal Mauta, bab sampainya pahala ibadah yang dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Itu judul babnya. Dan di situ dimuat hadis-hadis banyak sekali tentang sampainya pahala itu. Bahkan di bawahnya dikutip berbagai pendapat ulama, ada yang membolehkan, ada yang menidabolehkan. Nah, yang menidabolehkan dalam Nailul Autar hanya disebut kaum Mu'tazilah saja. Orang Mu'tazilah mengatakan tidak bisa menghadiahkan amal saleh kepada yang sudah mati itu. Mereka berpegang kepada umumnya ayat wa an laisa lil insani illa ma syaa, bahwa setiap orang hanya mendapat sesuai dengan hasil usahanya. Tetapi katanya dalil ini dibantah dengan keterangan bahwa orang bisa juga memperoleh pahala dari doa orang lain yang bukan amal. Itu kan semua sepakat. Kita bisa mendoakan orang lain yang sudah mati dan pahalanya sampai kepada mereka. Pahala doa kita itu berdasarkan ayat Al-Quran juga. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana faghfir alladzina sabaquna bil iman, orang yang sudah mendahului kami dengan iman, orang-orang sudah mati. Al-Quran menganjurkan kita berdoa buat orang yang sudah meninggal dunia. Itu yang pertama. Tapi sebelum kita terlibat dalam perdebatan itu, saya akan bacakan beberapa hadis tentang itu. Salah satu hadis itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Katanya Amr pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah boleh berkurban untuk bapaknya? Jadi bapaknya ialah Al-As bin Wa'il, yang kafir bapaknya itu. Al-As bin Wa'il itu kafir, tidak sempat masuk Islam. Dia ingin berkorban untuk bapaknya yang kafir. Rasulullah lalu menjawab begini, amma abuka falau aqarra bitauhidi fasumta wa tasaddaqta anhu nafa'ahu dzalik. Adapun bapakmu, kalau bapakmu ini mengakui tauhid, maksudnya kalau bapaknya itu masuk Islam, kemudian kamu puasa dan kamu sedekah buat bapakmu, itu akan memberikan manfaat baginya, kata Rasulullah. Ada kalau kamu sedekah atau kamu saum, itu akan sampai manfaatnya kepada orang tuamu, dengan syarat orang tuanya itu harus aqarra bit tauhid, harus meyakini tauhid. Itu diriwayatkan oleh Ahmad. Kemudian masih hadis lain diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anna abi mata wa lam yuwassi, apa yanfa'uhu an atasaddaqa anhu? Qala na'am. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Nanti karena laki-laki itu ternyata dalam riwayat yang lain adalah Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah datang kepada Nabi dan mengatakan bapaknya Islam, kalau Sa'ad bin Ubadah. Dia berkata, ya Rasulullah, ayahku mati dan dia tidak memberikan wasiat apa-apa. Apa ada manfaatnya? Tidak kalau aku bersedekah buat dia. Qala, Nabi menjawab, na'am, boleh, kata Nabi. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Siti Aisyah, dan ini hadis ini diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna ummi uftulitat nafsuha fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha. Sesungguhnya ibuku meninggal tiba-tiba. Uftulitat katanya tamutu faja'atan, mati tiba-tiba. Apa ada pahalanya
kalau aku bersedekah untuk ibuku itu? Nabi menjawab, na'am, boleh. Dan hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Karena tampaknya kita sudah sepakat kalau sudah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, jangan dipersoalkan lagi. Kecuali kalau hadis itu bertentangan dengan pendapat kita. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmidzi, Abu Daud dan An-Nasai. Anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummi tuwfiyat, ayanfa'uha in tasaddaqtu anha?" Qala na'am. Qala fa inna li mikhrafan fa ana ushhiduka anni qad tasaddaqtu bihi anha. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ibuku meninggal dunia, apa ada manfaatnya kalau aku bersedekah untuk dia? Iya, kata Rasulullah. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku punya kebun ya Rasulullah, dan saksikanlah aku sedekahkan kebun itu untuk ibuku. Gitu hadisnya. Nah, berdasarkan hadis-hadis ini jelas boleh. Nah, Sa'ad bin Ubadah itu dalam riwayat yang lain, dia kemudian malah bertanya, ayus sodaqoh afdol? Kalau saya mau sodaqoh untuk orang tua, sodaqoh mana yang paling utama? Lalu Nabi mengatakan, saqyul ma', kau berikan air minum kepada para peziarah. Dan sejak saat itu, katanya keluarga Sa'ad bin Ubadah itu menjadi petugas yang memberikan air minum yang ziarah ke Madinah. Dan sampai generasi demi generasi mereka memberikan air minum kepada para peziarah. Itu afdol itu. Sehingga saya pernah mengatakan kepada dalam salah satu pengajian, kalau ada orang kumpul tahlilan, ngundang orang, kemudian keluarga yang ditinggalkan itu bersedekah dengan memberikan makanan dan minuman. Bukan lagi air saja. Kalau Sa'ad bin Ubadah itu air. Ini bukan hanya air. Kadang-kadang air Nagasari. Apa Anda berani, saya bilang, mengatakan bahwa itu haram? Dan kalau Anda diberi makanan itu Anda tendang. Padahal itu afdolus sodaqah. Memberi air minum saja itu sudah afdolus sodaqah. Apalagi ditambah Nagasari, ditambah daging ayam, nog. Saya pernah diskusi di sebuah tempat. Dia mengundang saya. Pada hari pertama diundang seorang mubalik. Mubalik itu mengharamkan tahlilan itu. Bahkan ketika diberi air minum, dia tidak mau minum air itu. Si orang yang punya rumah ini, yang ditinggalkan mati itu mengatakan, saya heran, katanya waktu itu juga saya mikir. Dia kebetulan insinyur juga. Saya mikir itu air yang biasa-biasa saja, yang halal, tiba-tiba sekarang jadi haram pada hari ini. Ketika saya berikan itu, saya tidak ngerti itu. Pada hari kedua, saya diundang untuk memberikan penjelasan. Diundanglah semua yang mengharamkan tahlilan dan makan di tempat tahlilan. Semua ustadz-ustadznya hadir. Mengadakan pengajian singkat. Saya bacakan hadis-hadis ini semua. Diskusinya malah tidak ramai. Yang menarik malah sesudah itu semua ikut makan. Yang punya rumah sudah menyediakan makanan itu. Orang mau sedekah, mau memberi makan kepada kita, kita halang-halangi itu dengan tidak memberikan kesempatan untuk sedekah. Wal-iyadzu billah. Dalam riwayat yang lain, di situ disebutkan, kau temukan sumur, kemudian airnya kau berikan kepada orang banyak. Kita bisa mengambil kesimpulan umum, amal saleh yang paling utama ialah yang mendatangkan manfaat kepada orang banyak buat orang tua itu. Nah, salah satu di antara amal saleh itu adalah menyembelih hewan kurban itu. Kita boleh hadiahkan kepada kedua orang tua kita kalau mereka sudah meninggal dunia, sebagai tanda kekhidmatan kita kepada mereka, sebagai birrul walidain. Kalau ada orang mengatakan, ya itu tidak boleh, bertentangan dengan ayat Al-Quran, wa laisa lil insani illa masa. Pertama, kita itu semua sepakat. Yang menyebut tidak boleh juga sepakat. Bahwa berdoa boleh. Berdoa buat orang tua boleh kan? Maka bacalah doa seperti ini. Allahumma inni an as'aluka an tusila thawaba hadhil udhiyah ila, sebutkan kedua nama orang tua. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, sampaikanlah ganjaran korban ini kepada kedua orang tuaku. Itu doa. Dan semua mazhab sepakat bahwa berdoa seperti itu boleh.
Kalau tidak boleh, itu bukan lagi mazhab dalam Islam. Semua mazhab sepakat berdoa buat orang tua itu boleh. Dan menurut Al-Quran, doa yang paling baik ialah doa dengan amal saleh. Al-Quran menyebutkan, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu shalihu yarfa'u. Kepada Allah lah naik doa yang baik, dan amal saleh lah yang mengantarkan doa itu. Jadi kalau mau berdoa, boleh berdoa kepada orang tua begini, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu saya sering sebut, itu doa dengan omong saja. Kita bisa berdoa dengan amal saleh. Misalnya kita sembelih hewan kurban, kemudian kita berdoa, ya Allah sampaikanlah pahalanya kepada kedua orang tuaku atau kepada ibuku. Itu berdoa dengan amal saleh, bukan hanya dengan omong. Dan itu kata Al-Quran, itu yang menaikkan doa kepada Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu saleh yarfa'u. Bahkan semua mazhab sepakat bahwa tawasul dengan amal salih itu boleh. Bahkan ada orang mengatakan yang disebut tawasul itu yang boleh ialah kalau tawasul itu dengan amal salih. Dan itu hadis yang sering dijadikan alasan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salatin. Apabila mati anak Adam putus amalnya kecuali 3. Itu kan salah satu diantaranya wa waladun salihun yad'ulah. Dan anak yang saleh yang berdoa baginya. Dia lupa bahwa itu disebutkan wa waladun salihun, tidak wa waladun yad'ulah. Dan anak yang berdoa baginya, tidak. Ayat itu menyebutkan wa waladun salihun yad'ulah. Sehingga terjemah yang betul sebetulnya ialah dan anak yang berdoa kepada orang tuanya dengan melakukan amal saleh. Itu sebetulnya terjemah yang baik. Jadi justru hadis itu hujjatun alaihim, bukan hujjatun lahum. Jadi sebetulnya hadis itu menjelaskan bolehnya orang anak misalnya melakukan amal saleh, kemudian berdoa supaya amal salehnya itu disampaikan kepada kedua orang tuanya. Itu yang dimaksud dengan wa waladun salihun yad'ulah. Boleh kalau ada di antara anda yang berkurban untuk orang tua anda atau yang sudah tidak ada. Saya kira kita sudah membaca ini semua. Saya ingin berikan kesempatan tanya atau membantah. Ini ada beberapa pertanyaan. Apa arti dan hikmah bencana alam yang menimpa Iran? Apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, dan apakah amalan sumbangan di negara-negara yang memusuhi Iran dapat diterima? Pertama, seperti kata Imam Ali Khamenei, bencana alam ini musibah dan merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kan menyebutkan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bassiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan rasa lapar, dengan rasa takut, dengan hilangnya buah-buahan dan nyawa, dan gembirakanlah orang-orang yang sabar. Dalam Al-Quran ayat yang lain disebutkan wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Sungguh kami akan menguji kamu sampai kami tahu siapa kaum mujahidin dan orang-orang yang sabar. Mungkin orang mengatakan, kenapa negara-negara kafir itu tidak ditimpa bencana alam dan Iran ditimpa? Seperti kata yang menelpon saya itu. Saya katakan pertama, itu bencana alam itu terjadi di satu tempat yang memang terkenal sepanjang sejarah sebagai daerah yang rawan gempa. Di situ bertemu beberapa lempengan geologis yang bertemu di situ. Bahkan menurut cerita para ahli geologi, itu Laut Kaspia, yang sekarang ini kan gempa bumi terjadi di sekitar Laut Kaspia. Laut itu yang sebetulnya danau yang sangat besar terjadi karena geseran lempengan-lempengan bumi itu terjadinya. Itu memang satu daerah rawan gempa. Sementara misalnya Swedia, Denmark, itu daerah yang sama sekali tidak rawan gempa.
Padahal Anda tahu Swedia itu daerah kebebasan seksual yang luar biasa. Itu Anda bisa melihat orang di taman bercumbu-cumbuan, lebih dari cumbu-cumbuan di hadapan orang banyak di Swedia. Dan itu hal yang biasa. Dan Swedia tidak pernah kena gempa. Kalau Anda mengatakan itu azab karena mereka orang-orang yang melakukan maksiat, mestinya di Swedia itu. Tapi rupanya gempa bumi lebih banyak berhubungan dengan geseran lempengan bumi ketimbang dengan maksiat. Barangkali ini ya, saya sekarang jadi pembela. Kan ada ayat Al-Quran yang Anda ketahui bersama, surat Muhammad ayat yang terakhir ya. Di situ Allah berkata, dan kalau kalian sudah berpaling, maka Allah akan gantikan kalian dengan satu kaum yang lebih baik dari kalian, yang tidak sama dengan kalian. Kemudian para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah waktu itu, Anda bisa baca ini, hadis ini dalam setiap kitab tafsir yang menjelaskan asbabun nuzul ayat surat Muhammad ayat terakhir ini. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa ini orang yang akan menggantikan kami ketika kami meninggalkan Islam itu? Lalu katanya Rasulullah mengambil Salman Al-Farisi, Salman orang Irak. Kemudian Rasulullah berkata, nanti seandainya iman terletak di bintang Soraya, begitu tingginya iman itu sehingga orang tidak bisa menggapainya, kata Rasulullah, seandainya nanti bintang itu terletak di bintang Soraya, hanya orang-orang Iran lah yang sanggup mencapainya. Itu kata Rasulullah sambil menepuk bahu Salman. Tentu waktu itu namanya tidak Iran tapi Farisi. Hanya orang-orang Persia lah yang akan sanggup menggapainya. Kalau kata Ahmad Barahbah, itu orang Persia yang dipuji-puji Rasulullah sekarang dikecam dan dicaci maki oleh kaum muslimin. Sampai Ahmad Barahbah tanya, mau ikut mana? Ikut Rasulullah atau yang mengecam? Nah, saya ikut Rasulullah tentu. Tapi karena mereka merupakan bangsa pilihan Tuhan, kalau berdasarkan hadis itu, maka mereka harus siap menerima berbagai ujian. Mereka sudah diuji dengan rasa takut, yaitu dengan peperangan yang berlangsung sekian lama. Sekarang diuji lagi oleh bencana alam. Itu hikmahnya lah. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin? Ya tadi lah, nyumbang kalau bisa. Kalau tidak ya nyumbang Al-Fatihah untuk mayar Al-Fatihah. Kemudian apakah amalan dari negara yang memusuhi Iran dapat diterima sumbangan itu? Dapat. Sumbangan itu dari siapapun boleh terima. Rasulullah pernah menerima hadiah dari orang Yahudi. Makanan malah Rasulullah diberi makanan oleh perempuan Yahudi kan? Apa hubungannya satu bencana dengan sedekah dan sholawat? Pertama mungkin sedekah bisa menolak bencana, sholawat juga mungkin. Sedekah bisa menolak bencana, tapi tidak setiap orang yang mendapat bencana itu karena tidak sedekah ya. Misalnya asuransi bisa mengganti kebakaran itu, tapi jangan mengatakan bahwa setiap orang yang kebakaran itu tidak ikut asuransi. Muhammad bin Abdul menamakan gerakannya Al-Islahuddin ya, Islahuddin. Apakah yang dibukan kembali oleh gerakan itu? Islah itu artinya memperbaiki ya, memperbaiki agama. Sebetulnya istilah itu tidak tepat, agama tidak usah diperbaiki, sudah baik. Yang diperbaiki itu umatnya sih. Saya sebetulnya lebih setuju Islahul Ummah, bukan Islahuddin. Atau Islahuddinil Ummah, boleh. Memperbaiki agama yang dianut oleh umat itu. Nah, Abduh menghidupkan gerakan pertama antara lain kembali kepada Al-Quran. Kedua, agar kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendekatan rasional di dalam memahami ajaran-ajaran Islam. Bagaimana sudah tujuan gerakan Salafiyah yang dipelopori Rashid Ridho? Rashid Ridho melanjutkan Abduh dengan sedikit penyimpangan karena Rashid Ridho memasukkan paham Wahabi kepada pembaharuan Abduh, sehingga seringkali tafsir Al-Manar itu mengungkapkan pertentangan antara Rashid Ridho dengan gurunya, antara Abduh dengan Said Ridho. Rashid Ridho lebih Wahabi, Abduh lebih rasional. Wahabi itu sangat tidak rasional, sementara Abduh sangat rasional. Dipadukan di dalam Al-Manar dengan paduan yang tidak terpadu. Apakah dengan nazar doa seseorang akan cepat terkabul? Selama ini yang saya ketahui hanya nazar adalah sampai tanda rasa syukur. Ya, ada orang yang memperlakukan nazar sebagai transaksi dengan Allah.
Seakan-akan begini, salah satu dari cara untuk memaksa Allah, ya Allah, kalau saya berhasil, saya mau puasa beribadah kepada kamu 1 minggu. Itu sebetulnya secara tidak sadar dia ingin memaksa Allah. Kiraku ay abdi bade puasa man teu dikabulkeun. Jadi seperti itu. Nah, saya setuju bahwa nazar sebetulnya bukan salah satu teknik untuk memaksa Allah, tapi itu sebagai ungkapan rasa syukur kalau Allah memperkenankan doa kita. Anak saya dulu itu pernah nazar seminggu kalau diterima di sekolah negeri, mau puasa seminggu. Sudah 2 hari dia sudah kecapean. Untung saya bilang dia tidak janjinya seminggu terus menerus. Jadi akhirnya beberapa hari. Setelah itu anak saya nazarnya yang ringan-ringan. Khawatir tidak lagi itu. Bagaimana kaitan birrul walidain dengan konteks maksud ayat Quran surat 9 ayat 23, yaitu bila orang tuanya lebih cenderung mencintai kekafiran daripada keimanan. Tafsirnya gimana? Wah, ini saya harus baca dulu tafsir ayat itu. Tapi untuk sementara masih boleh barangkali berdoa kepada orang tua yang muslim, walaupun mungkin lebih cenderung kepada kekafiran. Tapi selama dia ini secara formal, secara lahiriah dia ini muslim, kita boleh berdoa kepada orang tua. Adapun kecenderungannya kepada kekafiran tidak kita persoalkan betul dalam hal doa itu, karena boleh jadi kita pun dalam beberapa hal agak cenderung kepada kekafiran juga. Sehingga kalau kita melarang orang berdoa kepada yang cenderung kepada kafir, jangan-jangan kita nanti tidak didoakan oleh anak kita, karena dalam beberapa hal seringkali kita juga agak kafir. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan ciri kafir itu ialah sawaun alaihim a'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja orang kafir itu diberi peringatan, tidak diberi peringatan, tidak percaya juga. Itu ciri orang kafir. Saya anjurkan untuk berkorban atau tidak saya anjurkan untuk berkorban, tetap saja tidak berkorban. Itu kan Anda cenderung kafir. Wah, ini ada masalah fikih yang harus saya tangguhkan, karena saya harus lihat dulu kitabnya. Saya tidak berani jawab. Berapa hari masa nifas menurut mazhab al-itrah? Nifas itu artinya masa sesudah wiladah, ya, sesudah melahirkan. Memang ada keterangan harus 40 hari, ada juga keterangan harus sesudah kering saja, macam-macam itu keterangan. Dulu saya pernah tanya kepada Pak Uca, itu dosen fikih di IAIN. Waktu itu istri saya baru melahirkan, dan saya ingin tahu yang pasti ini berapa waktu nifas itu. Kalau buat istri saya itu waktu nifas, tapi buat suaminya itu waktu intizor. Jadi saya tanya sama Pak Uca. Pak Uca menjawab begini, hoyongna sabaraha, maunya berapa? Karena maksudnya di dalam beberapa mazhab fikih itu terjadi perbedaan pendapat tentang waktu nifas itu. Nah, sementara ini saya tidak tahu menurut mazhab al-itrah. Jadi saya akan baca dulu. Tolong ingatkan pada minggu depan dan saya jawab. Kami sering punya kesan ketika membicarakan orang Iran, khususnya orang Syiah, Bapak seperti meragukan bahwa kami tidak percaya bahwa orang Syiah adalah bukan orang Islam. Ketahuilah bahwa kami sangat yakin bahwa orang Syiah itu Islam juga seperti saudara kami. Bahkan boleh jadi mereka lebih Islami ketimbang kita. Jadi mohon Bapak jangan mengatakan kafir kepada mereka, walaupun tentu maksudnya untuk menyindir mereka yang suka mengumbar kata-kata tersebut buat mereka. Soalnya terlalu sumbang mengaitkan kata-kata kafir kepada orang Syiah walaupun hanya untuk guyonan. Mohon maaf atas tanggapan ini. Wah, bagus itu. Jadi sudah ada semacam keterikatan emosional. Walaupun kata kafir itu dimaksudkan dengan guyonan, itu sudah cukup menyinggung perasaannya. Oh, itu bagus ya. Itu tanggapan saya. Mohon maaf tidak saya maafkan itu karena tidak ada kesalahan di situ ya. Betul, tampaknya kita tidak usah terlalu banyak mengumbar kata-kata kafir buat mereka. Saya menyebutkan itu karena beberapa orang memang dengan tegas-tegas menyebutkan Syiah itu kafir. Dan saya menyebutkan dalam konteks itu orang yang menelpon itu, dia tegas-tegas menyebut itu orang-orang Syiah itu musyrik. Sudah bukan kafir lagi, malah musyrik. Sayang dia tidak menyebutkan di mana rumahnya, di mana alamatnya. Telepon gelap.
mungkin menteror juga. Dari sekian cara kontrasepsi dalam keluarga berencana, yang mana yang dibolehkan Islam dan mana yang diharamkan? Mohon dijelaskan pula ilat hukumnya sehingga bisa halal atau haram. Ini panjang ya, tapi secara singkat saja begini. Ada beberapa asumsi dasar. Pertama, anak itu adalah anugerah Allah. Itu disepakati bersama seluruh madhab. Anak itu anugerah Allah, bukan kutukan dari Allah. Anak itu hadiyatan lakum, kata Rasulullah. Itu hadiah Allah buat kamu. Itu nikmat dari Allah, anak itu. Tetapi selain nikmat, anak itu juga ujian dari Allah. Fitnah, Al-Quran menyebutkan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak itu juga ujian. Ujian apa? Untuk menguji kita bagaimana mengelola nikmat Allah itu. Air itu nikmat Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Angin itu nikmat Allah, udara adalah nikmat Allah. Tapi bukan berarti bahwa karena itu nikmat Allah kita terima begitu saja semuanya. Kita harus atur juga. Kan air harus kita atur sehingga bisa melahirkan aliran listrik. Angin juga bisa kita atur, udara harus kita atur supaya jangan tercemari. Allah memberikan kepada kita fungsi khilafah, mengatur anugerah Allah itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan kita adalah khalifah. Anak pun begitu, terserah kepada kita untuk mengatur anak itu. Jangan karena ini anak anugerah Allah, walaupun banjir kita terima begitu saja. Tidak, kita diserahi mengatur. Nah, saya seperti seorang kampanye KB ini kan ya. Tapi itu asumsi yang pertama. Ada boleh mengatur keluarga itu sesuai dengan kemampuan kita. Sekarang masalahnya tinggal bagaimana cara mengatur keluarga itu. Memperbanyak atau mengurangi. Sekarang tentang cara mengurangi lah. Kalau memperbanyak barangkali tidak ada masalah. Ini yang mengurangi ya, supaya tidak terlalu banyak. Macam-macam kan. Kebetulan saya pernah kerja di penelitian KB, jadi rada hafalah cara-cara ini. Ada cara alat-alat KB yang disebut alat-alat KB hormonal, yaitu yang mempengaruhi mekanisme tubuh kita, tubuh perempuan itu. Seperti misalnya suntikan, pel, itu mempengaruhi fungsi hormonal di dalam tubuhnya. Dan saya kira cara itu sah-sah saja adanya, selama pel yang dimakan itu bukan barang yang haram. Itu kan boleh-boleh saja. Kemudian ada cara lain, seperti misalnya yang non hormonal itu, alat kontrasepsi dalam rahim lah, yang disebut IUD, intrauterine device, alat kontrasepsi dalam rahim, AKDR itu Indonesianya. Seperti misalnya spiral. Spiral itu sekarang sebetulnya masih misterius sebetulnya spiral itu kerjanya. Tapi kira-kira dimasukkan sebuah alat macam-macam bentuknya, ada yang berbentuk T begini, pakai ekor sedikit. Itu ekor hanya untuk cek saja dokter, untuk memeriksa apakah dia tidak melayang ke tempat yang lain. Sebab kadang-kadang ada juga yang pergi ke belakang pinggul sehingga perlu dioperasi. Saya tidak bermaksud menakut-nakut itu. Itu ditempel di dinding rahim. Mekanismenya katanya itu setelah ovum dibuahi oleh sperma, dia mau masuk ke dalam rahim, dia ketemu benda asing di situ. Ya kaget lah. Harusnya itu tempat dia, kok ada plastik. Jadi matilah benih itu yang sudah dibuahi itu. Sebagian mati. Sebagian lagi ada yang melayang ke tempat lain. Masuk ke situ, oh tempatnya udah ada ini, sudah tidak ada coupling lagi buat dia. Dia cari ke tempat lain, sehingga sering terjadi kehamilan ektopik itu, kehamilan di luar kandungan. Yang bicara ini bukan ahli, jadi boleh diragukan ya, boleh jadi ada kesalahan. Tapi yang jelas pemasangan spiral itu, yang alat kontrasepsi dalam rahim, kadang-kadang diperhalus lagi, namanya diikat. Sebenarnya bukan diikat, itu spiral. Itu hanya karena ada benang di belakang itu. Orang-orang dibodohi, sana sih masanya spiral diikat. Sebetulnya beberapa persyaratan sangat diperlukan. Antara lain yang memasang itu harus dokter yang betul-betul ahli, karena dia harus memasangnya itu pas betul, tidak pas. Yang kedua, bisa terjadi perforasi, tersobek itu rahim, tertusuk oleh itu.
Kalau berapa? Dalam gerakan spiralisasi beberapa waktu yang lalu, itu di kampung-kampung, itu bukan lagi dokter yang ahli, kemudian dokter umum, akhirnya bidan juga, belakangan sudah bukan bidan lagi, hansip. Nggak tahu, saya cenderung, itu pendapat saya, Anda boleh setuju atau tidak, saya cenderung tidak begitu setuju dengan spiral itu, karena sudah terjadi pembuahan. Saya malah, dan itu mungkin mengejutkan Anda, saya lebih setuju malah tubektomi atau vasektomi. Itu yang kita sebut operasi atau pembedahan atau apa namanya, KB Lestari. Mengapa? Karena misalnya dalam tubektomi atau vasektomi, kalau vasektomi untuk perempuan kan ya, itu dihalangi pertemuan antara sperma dengan ovum, dipotong, halangi. Kalau dalam tubektomi juga begitu, katanya sebesar korek api itu, agak kelihatan juga. Itu dipotong jadi begini, kemudian ini dilipat begini, diginikanlah, dirapat supaya tidak menyambung kembali, karena seringkali itu luka dalam tubuh itu kalau dalam waktu yang lama dia menyambung kembali, jadi diikat begini. Dan secara medis masih dimungkinkan untuk disambungkan kembali, masih dimungkinkan disambungkan kembali. Saya menduga malah itu microsurgery, jadi pembedahan kecil. Enggak. Dan itu menurut saya lebih aman. Lalu ada orang mengatakan itu kan sama dengan mengebiri. Oh enggak sama. Ini sperma masih keluar dan hubungan seksual masih lancar, itu tidak dikebiri, biasa-biasa. Malahan dalam beberapa kasus ada yang lebih dahsyat setelah di tubektomi, karena mereka tidak lagi dihantui oleh pemikiran punya anak. Jadi kira-kira begitulah sebagian. Hanya sebagai contoh, A dan B resmi menikah. Sebelum menikah, A sakit karena kekurangan darah, maka B atau orang tua B bersedia menjadi donor darah untuk diberikan kepada A sakit. Pertanyaan, apakah pernikahan A dan B sah hukumnya sehubungan dengan peristiwa sebelum A menikah? Percampuran darah seperti itu bukan percampuran darah yang menyebabkan diharamkannya pernikahan. Percampuran darah itu kan yang disebut hubungan kekeluargaan, ayah kepada anak gitu. Tapi kalau hubungan darah seperti itu tidak. Memang ada, kalau ada hubungan darah kan tidak boleh menikah kan, tapi bukan hubungan darah melalui transfusi. Ini ada pertanyaan, apa dan siapakah Kiai Haji Zainuddin MZ yang lagi populer? Sekarang ini begini, saya ingin sebut saja namanya. Ridwan Saidi menulis beberapa kali dalam Panji Masyarakat, dalam Editor, menghantam saya dengan menghubungkan dengan komentar saya terhadap Zainuddin MZ. Waktu itu saya memberi komentar begini, Zainuddin MZ itu sangat diperlukan, khususnya buat orang-orang yang mulai tertarik kepada Islam. Tetapi kalau orang-orang itu ingin memperdalami Islam lebih lanjut, itu mesti ada orang lain selain Zainuddin MZ. Misalnya, memang betul kalau Anda mau belajar lagi ilmu usul fikih, tidak bisa dengan mendengarkan pengajian Zainuddin MZ. Tapi untuk tertarik kepada Islam, Zainuddin MZ itu diperlukan. Kemudian wawancara itu dimuat di Editor, bunyinya begini di Editor. Saya sendiri tidak baca Editor, tapi Editor menurut Kong Lihun. Katanya Editor mengatakan begini, saya kadang beri komentar, Zainuddin MZ tidak diperlukan apabila kualitas umat itu sudah tinggi. Ridwan Saidi menulis di Editor membela Zainuddin MZ, sebetulnya karena dia politisi, tujuan utamanya dia menghantam saya dan ingin mengadukan saya dengan Zainuddin MZ supaya dia juga dipopulerkan oleh Zainuddin MZ, numpang beken lah kepada orang yang sudah populer. Dan yang kedua, dia ingin menghantam saya dengan bantuan Zainuddin MZ. Saya tidak bermaksud mengatakan jangan-jangan yang tanya juga seperti Ridwan Saidi ini untuk menerangkan tentang Zainuddin MZ ya. Tapi pertama, seperti saya katakan tadi, orang seperti Zainuddin MZ itu diperlukan untuk frontier lah, untuk garda depan buat orang-orang yang mulai tertarik kepada Islam. Kan biasanya didekati dengan humor, didekati dengan hiburan, sekali-kali lah nyerempet yang rada porno ya. Sekarang orang lagi tertarik, dan memang itu Ridwan Saidi membela itu, kita katanya harus menghormati. Sekarang ini katanya Rafiq sudah jadi mubalig,
Rafiq itu yang penyanyi Komar itu juga sekarang sudah menjadi mubalik. Ya kita bisa tambahkan Kang Ibing sudah jadi mubalik. Nah buat kita itu satu gejala yang menggembirakan pada satu sisi. Pada sisi yang lain, sebagai seorang pengamat sosial kita harus mengatakan bahwa itu sejenis pop culture, sejenis budaya pop yang didesain untuk memuaskan selera massa kebanyakan, bukan untuk meningkatkan selera massa, tetapi lebih cenderung untuk memuaskan selera massa. Itu boleh-boleh saja, boleh, daripada tidak ada sama sekali tentu ya. Dan apa yang dilakukan oleh Zainuddin MZ itu menurut saya bagus. Walaupun saya punya ramalan yang tidak mungkin setiap orang senang. Seperti lazimnya pop culture, itu ada siklusnya. Ada satu saat dia sampai kepada puncaknya, kemudian menurun lagi. Jadi itu seperti belantika dalam dunia musik.